Teman-teman misteri, kembali lagi dengan saya Jamal, penjaga malam yang akan siaran malam misterius dan seram. Guna-guna darah mens. Kali ini aku akan bercerita mengenai guna-guna darah mens. Ini cerita dari pengalaman pribadi temanku sendiri yang jadi korbannya hingga kehilangan harta benda. Sebelumnya, aku sudah meminta izin dari narasumber dan namanya disamarkan. Cerita aku kemas dalam bentuk dialog. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang belum pernah mendengar atau menjadi saksi guna-guna, pelet, atau pengasihan dengan media darah. Namun bukan sembarangan darah yang digunakan. Ini adalah darah haid atau menstruasi. Tapi ini beneran terjadi. Sebut saja dia Rudy. Dia memang dikenal oleh teman-teman dan lingkungannya sebagai seorang lelaki yang kaya. Dari pekerjaannya, Rudy berkenalan dengan seorang perempuan yang ternyata menjadi penyebab dari semua permasalahan yang menimpanya. Rud, siapa lagi itu yang kau bawa? Tanyaku pada Rudy setengah berbisik. Kenalkan Man, ini temanku Repa. Dia berasal dari daerah timur. Perasaan kamu sudah punya pacar? Batinku dalam hati. Ilman. Kemudian kita saling berkenalan. Aku sudah tahu maksudmu Mas Ilman. Beberapa hari yang lalu Aji pesan kalau ada temannya yang mau bertemu denganku. Lalu kalian kesini. Sekarang saya mau tanya, Mas Rudy akhir-akhir ini punggungmu pegal-pegal atau tidak? Pertanyaan yang membelok tajam itu membuatku dan Rudy sedikit terkejut. Iya mbah, jalannya saya juga agak berat. Ada apa mbah? Jawab Rudy. Kesini Mas Ilman, dekat aku. Dengan sekali tepukan kecil di pundakku dan jempol tangan, Mbah Amin menyentuh keningku. Tiba-tiba penglihatanku menjadi buram sementara, dan saat penglihatan mulai fokus, anjir, teriakku. Sesosok makhluk hitam besar dengan mata mengeluarkan darah dan lidah yang menculur keluar, tepat berada di punggung Rudy, dan kelamin makhluk tersebut menggelantung dari wajah hingga kaki Rudy. Lidahnya menjilat kepala Rudy yang sebenarnya penuh darah. Aku merinding melihat sosok tersebut dan memohon Mbah Amin untuk segera menghapus mata batin yang dibuka. Setelah aku menenangkan diri, Mbah Amin mulai menjelaskan apa yang terjadi dengan Rudy. Ini darah mens, pelet darah mens perempuan. Aku tidak habis pikir dan hampir tidak percaya dengan hal yang menimpa Rudy. Temanmu harus dinetralisir, tapi ada dua kemungkinan. Kalau kuat imannya, dia bakal bisa menjalani. Tapi kalau tidak, dia akan gila, kata Mbah Amin. Rudy dibawa ke ruangan khusus yang ada di rumah Mbah Amin. Ini temanmu sudah saya netralkan, tapi tolong dijaga dengan baik dan harus sabar. Aku dan Rudy pulang ke rumah Rudy. Sesampainya di rumah Rudy, aku ceritakan semua yang terjadi kepada orang tuanya. Dan sok mendengar ceritaku. Mobilku hilang cuk, kata itulah selama hampir 3 bulan ku dengar dari mulut Rudy. Berbagai terapi dilakukan untuk kesembuhan Rudy. Kerabat dekat, teman-teman, sahabat Rudy pun ikut support membantu menenangkan Rudy. Setelah kesembuhannya, Rudy mulai mengingat kejadian-kejadian yang menimpanya. Namun dia tidak bisa membayangkan wajah si Reva. Rudy tidak bisa mengingat identitas oleh si Reva, bahkan alamat ketika ia melakukan penjemputan dulu. Bahkan isi percakapan dan kontak Reva pun tak ditemukan dalam HP Rudy. Entah dari mana kenalannya pun Rudy tak bisa mengingatnya. Hanya keikhlasan yang harus dijalani.